Kalian mau top up tapi takut harga kemahalan? Atau takut ada minusnya? No! Memperkenalkan Kukui.id. Di Kukui.id ini kalian dapat top up kebutuhan game kalian dengan harga yang sangat ramah di kantong. Mulai dari Genshin Impact, Tower of Fantasy, Valorant, dan masih banyak lagi. Dan jangan khawatir, Kukui.id ini adalah tempat top up yang legal dan sudah tersedia beberapa testimoni di akun Instagramnya. Jadi tunggu apa lagi? Bagi kalian yang mau top up game kalian, langsung aja gas ke Kukui.id. Ingat top up, ingat Kukui.id. わしはそういうのが許せんらしい。目印だとまるで物のように言うのはやめろ。Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Minus Production. Dan kali ini aku akan mereview anime Jikokuraku. Ya, langsung aja bagi kalian yang belum nonton video first impressionnya, bisa tonton terlebih dahulu di channel ini biar kalian tahu first impressionku terhadap anime ini gimana. Dan langsung aja aku review. Ya, kita langsung aja ke plot dari Jikokuraku sendiri ini, yang bisa dibilang ini klasik shonen ya, dimana MC kita ini yaitu Gabimaru ini punya keinginan kuat untuk kembali ke istrinya, dan dia ini harus melalui ujian untuk dia bertahan di sebuah pulau, dan akhirnya dia harus menemukan ramuan kehidupan bersama si Sagiri ini. Kita bisa lihat di sini ya, ini klasik shonen banget. Ini kayak modelnya kayak template anime shonen lama gitu ya, kayak Naruto, Bleach gitu mungkin ya. Ya, jadi bisa dibilang ini anime ini shonen ini standar seru, dan untuk konflik yang diberikan juga aku cukup senang. Dia ini intinya tidak repetitif gitu ya, kalian bisa ngerasain sendirilah di animenya. Dan seiring berjalannya kematian beberapa karakter ya, juga menambah sisi dramanya. Ini it's a good thing for me. Di sini dari anime ini sendiri yang bisa dibilang cukup spesial adalah world buildingnya. World buildingnya di sini kita sengaja dibuat samar-samar di awal-awal episode, dan baru dikenalkan secara progresif itu di tengah-tengah menuju ke akhir. Dan itu gak terlalu ngebut dan gak terlalu lambat juga. Itu yang aku seneng. Ini juga konsep buildingnya juga aku seneng, karena dia ini kayak mix antara kebudayaan Jepang sama Cina gitu. Hal tersimpel yang bisa dibuat oleh world building dari anime fantasi yang mix kebudayaan antara negara. Ya pokoknya anime ini seru lah untuk ditonton, tidak sejelek yang kalian kira dan tidak semembosankan seperti yang kalian duga gitu. Ya bisa dibilang state-nya anime ini untuk secara plot, bisa dibilang anime ini lebih seru daripada Kimetsu no Yaiba. Ya no offense ya ini ya, tapi ini kenyataan. Untuk karakterisasi dari anime ini sendiri, kita punya Gabimaru dan Sagiri. Ini dua-dua ini sama-sama memiliki backgroundnya sendiri-sendiri yang bisa dibilang cukup kuat ya, sehingga kita ini bisa mendalami cerita si Gabimaru dan si Sagiri ini cukup dalam gitu. Tidak hanya itu, untuk beberapa karakterisasi karakter lainnya seperti kayak Yusuriha, terus dan ya beberapa assignment seperti kayak Tensa, terus Senta, dan lain-lain itu punya background karakter yang cukup kuat sih menurutku. Ya bisa dibilang titik spesial dari anime ini itu ya dari karakterisasinya dan world buildingnya yang cukup bagus. Untuk secara grafis ya ini MAPPA ya as always MAPPA. Ketika mereka dikasih project yang serius gitu ya, terkadang mereka agak ruin gitu ya. Bisa dilihat errornya di episode pertama, dan tidak hanya itu, untuk beberapa episode juga ada error. Ya ini agak disayangin banget saya. Plotnya yang kuat akhirnya ya cukup hancur karena visualnya yang tidak stabil. Tapi overall ya untuk coloringnya, terus untuk animasi fighting udah oke. Kamera angle ini menjadi ciri khas MAPPA ya. Dan untuk koreonya juga cukup bagus, ya standar bagus lah menurutku. Ya tidak seindah yang aku harapkan, tapi sudah cukup bagus. Musik di sini, ya untuk musik I have no problem. Sound design juga bagus, standar bagus. Dan untuk openingnya yang dinyanyikan oleh Millennium Parrot sama siapa ini aku lupa, dan endingnya ini juga sudah cukup bagus lah ya. Ya I have no comment about music. Untuk visualnya juga bagus dari opening dan endingnya. Dan ya gitu aja sih.
Ya, jadi itu adalah review anime Jokokuraku versi Milius Production. Apakah anime ini seru? Ya, menurutku standar seru. Dari template shonennya ini shonen lama, namun dengan beberapa eksekusi yang berbeda, membuat anime ini sendiri itu memiliki ciri khas dan identitas tersendiri. Sayang aja, MAPPA sedikit melenceng ya, bisa dibilang ya. Dari visualnya yang banyak error dan tidak stabil, tapi overall itu masih bisa dimaafkan sih ya. Dan apakah layak mendapatkan season 2? Menurutku ya, karena ini juga aku pengen tahu sih kayak kelanjutan cerita dari anime ini sendiri itu gimana dan seberapa serukah nanti ke depannya itu. Dan ya, itu aja video hari ini. Bagi kalian yang ada pendapat lain, silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ya, jangan lupa notification buttonnya dinyalain. Dan see you again in the next video. Bye-bye.